Hasil dan klasemen Liga Italia, Inter Milan paksa Juventus turun ke posisi 8, AC Milan angkring di peringkat 3. Pada pekan ke-10 Liga Italia, Inter Milan berhasil memaksa Juventus turun ke posisi 8, sedangkan AC Milan naik ke posisi ketiga setelah mengalahkan Hellas Verona. Sebanyak 5 laga dipertandingkan dalam pekan ke-10 Liga Italia 2022-23 pada Minggu 16 Oktober sore waktu Indonesia Barat hingga Senin 17 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dari 5 pertandingan tersebut, laga Inter Milan melawan Salernitana dan Hellas Verona melawan AC Milan menjadi yang paling menyita perhatian. Duel antara Inter Milan versus Salernitana bergulir di Giuseppe Meazza Minggu 16 Oktober sore waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Nerazzurri sukses menakluk Salernitana dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini, Inter Milan berhasil menggusur Juventus dari peringkat 7 klasemen. Juventus pun turun 1 strip ke posisi 8. Selanjutnya, AC Milan sukses menakluk tuan rumah Hellas Verona dengan skor 2-1 di Marc Antonio Bentegodi, Senin 17 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Gol pertama AC Milan tercipta lewat gol bunuh diri gelandang Hellas Verona Miguel Veloso pada menit ke-9. Berawal dari Rafael Leo yang menusuk ke dalam kotak penalti Verona dari sisi kiri. Leo kemudian mengirimkan umpan silang yang mengenai badan Miguel Veloso sehingga membuat bola masuk ke dalam gawang. Namun pada menit ke-81, AC Milan sukses kembali memimpin sekaligus menyudahi perlawanan Verona. Sandro Tonali menjadi aktor dari gol tersebut. Berkat kemenangan ini, posisi AC Milan pun merangsek naik ke urutan ketiga dengan raihan 23 poin. Milan siap tunjukkan kepercayaan penuh pada Pioli. Para petinggi AC Milan dikabarkan memandang Stefano Pioli sebagai pelatih yang cocok untuk membawa klub maju dan berencana menunjukkan kepercayaan mereka terhadapnya. Rossoneri cenderung menanjak sejak Pioli mendarat di klub pada awal musim 2019-2020 lalu saat mereka beranjak dari papan bawah klasemen Serie A ke zona Liga Eropa pada sisa musim tersebut. Kemudian, mereka berjuang memperebutkan gelar dan mengamankan 1 tiket kembali ke Liga Champions pada musim 2020-21 dan mengakhiri 11 tahun puasa Scudetto mereka musim lalu. Tuttosport menuliskan bahwa Milan dan juru taktik 56 tahun tersebut akan terus bersama meskipun dengan fakta kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Dengan konfirmasi langsung datang dari Direktur Teknis Paolo Maldini sebelum pertandingan Liga Champions melawan Chelsea awal pekan ini. Kedua belah pihak akan segera bertemu untuk membahas perpanjangan kerjasama dengan mantan bos Lazio dan Fiorentina tersebut dan alih-alih hanya mengaktifkan pilihan Rossoneri memperbarui kontraknya hingga 2024. Rasa-rasanya mereka akan mencapai kesepakatan baru melebihi periode 2 tahun. Selama ini Milan memang hanya menawarkan kontrak jangka pendek kepada Pioli dengan durasi 1 atau 2 tahun. Akan tetapi dengan melihat kinerja sang manajer, terutama di Serie A, selama ini manajemen agaknya ingin memberinya kepercayaan jangka panjang dan berharap ia bisa membawa klub melangkah lebih jauh ke depannya, terutama di Liga Champions. AC Milan tertarik boyong Loftus-Cheek di bursa transfer Januari. Setelah 2 kali bertemu Chelsea di ajang Liga Champions musim ini, AC Milan dikabarkan berminat kepada salah satu gelandang milik The Blues yaitu Ruben Loftus-Cheek. Seperti diketahui, AC Milan dan Chelsea resmi tergabung di grup E pada gelaran Liga Champions musim 2022-23. Rossoneri pun sudah 2 kali bertanding melawan raksasa Liga Inggris tersebut, di mana pasukan Stefano Pioli sudah menelan kekalahan yaitu 0-3 dan 0-2. Dari 2 pertandingan tersebut, manajemen Milan ternyata menaruh hati kepada Ruben Loftus-Cheek
yang tampil cukup impresif sebagai dinamo lini tengah tim London Biru. Dalam laporan yang ditulis Calcio Mercato, dua petinggi Milan yaitu Paolo Maldini dan Frederic Massara disebut tengah menjajaki peluang untuk mendatangkan Loftus-Cheek pada bursa transfer Januari mendatang. Laporan yang sama menulis jika Milan begitu pede bisa mendatangkan gelandang berusia 26 tahun itu ke San Siro, berkat hubungan baik yang terjalin dengan manajemen Chelsea. Sebagaimana diketahui, Milan beberapa waktu lalu juga sempat bertransaksi dengan The Blues saat mendatangkan Fikayo Tomori. Tomori sendiri kemudian menjadi salah satu bek terbaik di kompetisi Serie A saat ini, dan keberhasilan inilah yang coba diulangi kepada Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek sendiri, kontraknya di Stamford Bridge tinggal menyisakan 1,5 tahun lagi, atau tepatnya akan habis di bulan Juni 2024 mendatang. Divock Origi, semoga saya dapat membantu untuk memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Divock Origi mengatakan bahwa dia merasa baik setelah akhirnya bermain setengah babak penuh dengan seragam AC Milan. Sementara Stefano Pioli menjelaskan bagaimana cedera ex-pemain Liverpool itu terus mempengaruhi kondisi sang striker. Pemain internasional Belgia itu datang dengan status bebas transfer dari Liverpool di musim panas kemarin, tetapi hampir tidak tampil karena efek samping dari ketegangan otot yang pertama kali dideritanya pada Desember 2021 yang sering kambuh. Origi bermain dari bangku cadangan hari ini di Stadio Bentegodi melawan Verona dan membantu Rossoneri meraih kemenangan 2-1 berkat gol di akhir pertandingan dari Sandro Tonali. Saya merasa baik, kembali dari cedera bagus untuk mendapatkan ritme dan membantu tim. Itu adalah pertandingan yang sulit dan kami senang dengan 3 poin, kata Origi kepada DAZN. Verona bermain dengan hati yang besar. Mereka memiliki kualitas, stadion. Kami tahu bahwa untuk menjadi yang teratas di Serie A, Anda harus menggali lebih dalam dan kami juga menunjukkan hati kami yang besar. Mungkin pemain yang paling senang melihat Origi menemukan kembali kebugarannya adalah Olivier Giroud, yang harus kelelahan setelah menjadi starter dalam 14 pertandingan berturut-turut antara Milan dan tugas internasional untuk Prancis. Kami membutuhkan setiap pemain, kami semua harus dalam kondisi prima. Rasanya luar biasa hanya untuk berlatih dan melihat kualitasnya, itu luar biasa. Staf dan suasana dengan para penggemar juga, jawab Origi. Suatu kebahagiaan bagi saya untuk dapat membantu tim dan semoga saya dapat membantu untuk memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Sementara itu, juga berbicara kepada DAZN, pelatih Pioli mengungkapkan cedera yang diderita Liverpool meninggalkan bekas luka psikologis sama seperti luka fisik pada Origi. Saya menyukai Origi. Dia akhirnya bisa mengatasi cedera yang dideritanya pada akhir musim lalu, karena sejak saat itu dia merasa ragu dan takut. Tetapi dia tampaknya telah menghilangkannya sekarang, jelas Pioli.